行くか。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan merangkum anime yang berjudul One Punch Man. Meski anime ini sudah banyak dibahas di channel-channel besar, saya tidak akan berkecil hati untuk membahas anime yang satu ini, karena anime ini adalah salah satu anime yang sangat saya sukai. Oke teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskeun. Film diawali di kota A yang sangat sibuk namun juga damai. Tidak lama terjadi ledakan besar yang menghancurkan gedung-gedung. Ternyata itu adalah monster polusi yang bernama Punchin Man. Dalam sekejap monster itu menghancurkan sebagian kota A. Lalu di tempat lain terlihat orang yang sedang bersantai melihat berita di TV. Betul, itu adalah pahlawan kita. Namanya Saitama. Karena merasa ia adalah seorang pahlawan, ia pun berniat pergi ke sana untuk melawan monster itu. Di tengah kekacauan terlihat seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Punchin Man yang melihatnya langsung saja berniat menangkap anak itu. Tiba-tiba Saitama datang tepat waktu menolong anak itu. Punchin Man menanyakan siapakah Saitama. Dengan santainya, ia menjawab bahwa dirinya adalah seorang yang menjadi pahlawan karena hobi. Karena kesal dengan perkataan Saitama, ia merubah dirinya menjadi lebih besar. Tiba-tiba di sana Saitama dengan mudahnya memusnahkan monster itu. Namun ia sangat kesal karena lagi-lagi mengalahkan monster hanya dengan satu kali tampol saja. Scene berpindah ke 3 tahun yang lalu sebelum Saitama menjadi sangat kuat. Saat ia berjalan pulang menuju rumahnya, tidak lama ia bertemu dengan monster kepiting. Ia menanyakan mengapa Saitama tidak ikut lari seperti orang-orang lainnya. Saitama memberitahu bahwa dirinya adalah seorang pengangguran dan hari itu ia ada panggilan kerja. Namun ia ditolak total oleh perusahaan tersebut. Setelah itu ia tidak peduli lagi dengan apapun meski monster berada di hadapannya. Setelah mendengar perkataan Saitama, monster itu membiarkannya tetap hidup. Dengan alasan mata Saitama sekarang sama seperti dirinya. Sebelum pergi, kepiting itu memberitahu bahwa ada orang lain yang ingin ia cari, yaitu bocah berdagu terbelah. Tidak beberapa lama, Saitama secara kebetulan bertemu dengan bocah yang dimaksud si kepiting tadi. Ia menanyakan yang diperbuat anak itu sampai-sampai membuat monster kepiting ingin membunuhnya. Dengan polosnya, anak itu mengatakan ia telah menggambar pentil di dada monster itu. Sontak saja hal itu membuat Saitama sangat terkejut. Awalnya ia tidak peduli dengan anak itu karena ia juga tidak menyukai si bocah. Dan Saitama memutuskan untuk pergi saja. Tidak lama, ternyata monster kepiting sudah berada di sana. Secara tidak sadar, ternyata Saitama menolong anak itu. Ia menyuruhnya untuk segera lari menyelamatkan diri. Tetapi ia malah memikirkan bolanya. Monster itu keheranan mengapa Saitama menolong si bocah, padahal ia sudah membiarkannya tetap hidup. Saitama mencoba menenangkan si kepiting dan meminta agar tidak membunuhnya. Tetapi monster itu sudah membunuh banyak orang yang meledek penampilannya tanpa pengecualian. Belum lagi bocah itu telah menggambar pentil dengan spidol permanen. Ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Di sana Saitama malah tertawa mendengarnya sehingga tidak ingin menyerah begitu saja, Saitama kembali berdiri menahannya. Ia mengingat cita-citanya dulu ialah untuk menjadi seorang pahlawan. Setelah mengalahkan monster itu, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Lalu ia berlatih setiap hari tanpa henti sampai-sampai ia tak sadar dirinya menjadi botak. Dan sekarang ia mendapatkan kekuatan yang ia idamkan. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang keliru dalam dirinya, yaitu hati dalam dirinya terasa sangat hampa.
Saat ia berbelanja, tiba-tiba terjadi gempa besar dan gedungnya hancur. Ternyata itu adalah ulah monster yang berukuran sangat besar. Ia bisa menghancurkan kota dengan satu kali hibasan saja. Kembali sebelum kejadian, terlihat seorang pria dengan serius melatih otot-ototnya. Ia bercita-cita menjadi yang terkuat di dunia, dan ia dibantu oleh kakaknya yang seorang ilmuwan. Setelah meminum steroid yang dibuat kakaknya, ia berevolusi menjadi sangat besar seperti saat ini. Asosiasi pahlawan mengumumkan untuk mengevakuasi diri karena makhluk raksasa sedang menuju ke sana. Adik kakak itu sangat kegirangan dengan hasil kerja keras mereka. Namun ternyata Saitama sudah berada di pundak sebelahnya. Ilmuwan itu menyuruh adiknya untuk membunuh Saitama. Tapi karena sangat kesal, monster itu menangkap Saitama dan melemparnya. Tidak sampai di situ, ia melakukan serangan sampai menjadi lubang yang sangat besar. Namun sekarang hatinya juga merasa sangat hampa, karena orang yang paling berharga baginya tak sengaja ia bunuh. Tidak lama, Saitama kembali dan menyerang monster itu sampai terkapar. Setelah mengalahkan para monster, Saitama selalu membersihkan sarung tangannya dan mandi dengan santai. Selama ini ia bertarung tidak pernah bersungguh-sungguh mengeluarkan kekuatannya, karena ia menjadi pahlawan karena hobi saja. Dengan kata lain, selama ia puas, ia merasa itu sudah cukup. Saat tertidur, tiba-tiba ia diserang oleh monster. Ia sangat terkejut dengan para monster yang menyerangnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai makhluk bawah. Mereka bertujuan menguasai seluruh permukaan bumi. Hingga saat ini mereka telah menyerang sampai hampir seluruh permukaan. Mendengar hal itu, Saitama menjadi sedikit bersemangat. Mungkin merekalah lawan yang dicarinya selama ini. Lalu ia membuat para monster lain terheran-heran. Ia menghancurkan temannya dengan sekali serang saja. Pertarungan berlangsung sampai begitu lamanya. Saitama merasakan sesuatu yang hilang dalam dirinya telah kembali, yaitu rasa kegembiraan saat bertarung. Setelah berhasil mengalahkan banyak monster, ia sedikit merasa senang bisa merasakan kembali perasaan yang hilang dalam dirinya. Namun monster yang berukuran sangat besar muncul. Ia adalah raja dari makhluk bawah. Saitama masih bersemangat untuk melawannya. Dan ternyata kejadian itu hanya mimpi saja. Tidak lama Saitama mendengar ledakan dan suara monster seperti dalam mimpinya. Tentu saja dengan semangat ia mengganti pakaiannya bersiap melawan monster itu. Tetapi Saitama sangat kecewa karena mereka tidak sekuat di mimpinya. Mereka langsung kabur ketika pemimpin mereka mati begitu saja. Lalu diberitakan di kota Z. Di sana sedang terjadi badai nyamuk yang ganas. Mereka menyerap habis darah makhluk-makhluk yang berada di hadapannya. Saitama sambil santai mendengarkan berita itu. Saat ia menyiram tanaman, tiba-tiba seekor nyamuk mendekatinya. Dengan cepat ia menepuk nyamuk tersebut. Namun Saitama meningkatkan kecepatan untuk menangkapnya, tetapi ia sama sekali tidak berhasil. Tentu saja hal itu membuatnya sangat kesal. Di tempat lain, seorang cyborg sedang menyelidiki gerombolan nyamuk tersebut. Cyborg itu bernama Genos. Di sisi lain, terlihat seseorang yang menghiraukan peringatan dari asosiasi. Ia malah mengambil kesempatan mencuri barang-barang dari rumah yang ditinggalkan. Tidak lama, segerombolan nyamuk menyerang dan menghisap darahnya sampai kering. Setelah menyerap banyak darah, para nyamuk itu memberikannya pada satu monster. Ia adalah dalang dari semua gerombolan nyamuk tersebut. Darah adalah asupan bagi kekuatannya.
Tidak jauh dari sana, Genos berniat membakar monster itu. Namun serangannya tidak mempan sama sekali. Saat ia diserang oleh gerombolan nyamuk, ia dengan mudah saja menghanguskan mereka semua. Monster itu menyadari Genos adalah orang yang berbahaya. Ia pun berniat kabur darinya. Monster itu menyuruh semua nyamuk memberikan asupan yang mereka hisap. Meskipun orang-orang berhasil bersembunyi, tetapi masih banyak hewan di hutan. Tidak lama, Genos berhasil menyusulnya. Saat ingin membakar gerombolan nyamuk tersebut, tiba-tiba Saitama datang sambil mengejar nyamuk yang satu tadi. Ia sangat terkejut melihat gerombolan nyamuk di hadapannya. Genos menyuruh Saitama segera pergi untuk menyelamatkan diri, karena ia belum tahu siapa Saitama yang sebenarnya. Lalu gerombolan nyamuk menyerang mereka berdua. Genos tanpa ragu membakar semua nyamuk itu. Ia baru menyadari bahwa ada orang lain di dekatnya. Namun, ia sangat terkejut Saitama bisa bertahan dengan ledakan api miliknya. Tetapi monster itu sudah mendapatkan asupan darah yang sangat banyak, sehingga ia mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Ia dengan mudah saja menghancurkan bangunan. Lalu monster itu langsung menyerang Genos tanpa henti, sehingga membuatnya tidak berdaya. Karena keadaan sudah tidak ada harapan lagi, ia memutuskan untuk meledakkan diri demi mengalahkan monster itu. Dan tiba-tiba Saitama menggaplok monster itu sampai ia lenyap. Tanpa disadari Genos, efek serangan Saitama bisa membelah awan dan retakan di bumi. Saat Saitama akan pergi, Genos meminta untuk menjadikannya seorang murid. Tanpa pikir panjang, Saitama langsung menerimanya. Sensei! Keesokan harinya, Genos berniat pergi ke rumah Saitama. Ia sangat terkejut Genos benar-benar datang ke rumahnya, padahal ia hanya iseng saja menerima Genos menjadi murid. Saitama keheranan karena luka Genos sembuh begitu cepat. Ia menjelaskan dirinya adalah seorang cyborg, cukup mengganti dengan suku cadang yang ia miliki, maka ia akan seperti semula. Lalu Genos menanyakan apakah Saitama mau mendengarkan ceritanya. Tentu saja Saitama menolak mendengarkan, namun Genos malah bercerita tentang hidupnya. し尽くしていきました。公園、学校、ビル。19歳になった俺は悪を排除しながら一撃を見た時、俺はこの人の下で学ぶしかないと思う。 Saitama sangat kesal karena Genos bercerita sangat panjang tanpa koma, sehingga ia menyuruh Genos untuk meringkas ceritanya menjadi 20 kata saja. Tujuan Genos sebenarnya adalah menjadi sekuat Saitama. Ia meminta Saitama untuk mengajarinya cara menjadi kuat. Tentu saja Saitama dengan serius mengatakan latihan yang akan ia berikan sangatlah keras. Genos harus bertahan dengan ujian yang sangat sulit. Tidak lama, Sensei Genos merasakan keberadaan monster. Saitama sangat kesal dan meminta ganti rugi karena telah merusak kamarnya. Lalu Genos merasakan dua monster lain berada di luar. Saat ia akan mengatasi mereka, ternyata Saitama sudah mengalahkan mereka terlebih dahulu. Tidak lama ia ditarik oleh monster lain. Genos pun berniat menolongnya, tetapi Saitama menyuruh Genos tenang. Di sana ia hanya merasa sedang rebung saja. Tidak lama cyborg gorila muncul di belakang Genos. Namanya adalah Armored Gorilla. Di sisi lain, Saitama didatangi satu monster lagi yang ia sebut dirinya adalah Raja Hewan Buas. Dan monster yang menjebak Saitama adalah Ground Dragon. Genos ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada cyborg itu. Namun sebelum itu, ia harus mengalahkan si gorila. Singa itu sangat kesal melihat ekspresi Saitama. Ia malah bersantai dan menguap di hadapannya. Lalu Saitama memutuskan untuk berhenti bercanda. Ia mengancam jika mereka meminta maaf sekarang, ia akan membiarkan mereka tetap hidup. Kesalahan mereka ialah menghancurkan rumahnya. Saat singa itu akan serius, Saitama memintanya untuk menunggu terlebih dahulu. Raja Buas mengeluarkan cakaran singa untuk menyerangnya.
Namun serangannya membabi buta sehingga teman-temannya juga terpotong. Di sana Saitama dengan mudah saja menghindari semua serangan tersebut. Lalu ia mengeluarkan rentetan pukulan biasa. Monster yang tersisa sangat ketakutan setelah melihat kekuatan Saitama. Ia pun mencoba kabur ke dalam tanah. Namun ternyata di sisi lain, Genos juga berhasil membuat gorila itu terpojok. Ia menanyakan tujuan para monster datang ke rumah Saitama. Gorila itu adalah salah satu petarung yang dibuat di rumah evolusi. Rumah evolusi adalah kediaman seorang yang bernama Genos. Ia adalah seorang ilmuwan muda yang sangat jenius. Banyak orang yang memberi pujian atas kejeniusannya, namun tidak ada satu orang pun yang mengakui teori yang dibuat olehnya. Bukannya mengembangkan peradaban manusia, melainkan keperubahan manusia itu sendiri. Itulah salah satu yang ia impikan, namun tidak ada satu orang pun yang mau bekerja sama dengannya. Di saat serius bercerita, Saitama memarahi gorila itu. Ia hanya ingin mendengar intinya saja. Gorila itu harus meringkas perkataannya menjadi 20 kata. Gorila itu memberitahu bahwa dirinya adalah salah satu hasil eksperimen dari rumah evolusi. Mereka dikirim untuk mengambil sampel dari tubuh Saitama hidup atau mati. Genos akan mencari tahu sumber dari kekuatan Saitama yang melebihi manusia pada umumnya. Tentu saja Genos tidak bisa membiarkan para ilmuwan itu. Lalu Saitama langsung mengajak Genos menuju rumah evolusi. Karena Saitama tidak ingin ketinggalan acara diskon besok. Setelah sampai di sana, Genos tanpa basa-basi menghancurkan bangunan itu. Saat memeriksa keadaan, Saitama menemukan sebuah pintu yang mencurigakan. Di dalam sana, Genos sangat panik dengan mereka berdua. Untuk itu, ia menyuruh para kloningnya melepaskan hasil eksperimen terkuat di sana, yaitu Asura Kabuto. Namun, para kloningnya dibantai habis oleh Asura. Karena tidak ada pilihan lain, Genos memberanikan diri berbicara dengannya. Ia memberitahu bahwa ada orang yang sangat kuat datang ke sana. Untuk itu, Genos meminta Asura melawan orang itu. Di sisi lain, Saitama dan Genos berhasil masuk ke ruangan bawah tanah. Tidak lama, Genos merasakan sesuatu dengan cepat mendatangi mereka. Genos tidak bisa menghindari serangan Asura. Lalu Asura menantang Saitama berduel di ruangan khusus. Karena tidak menerima yang ia lakukan pada Genos, Saitama pun menerima tantangannya. Ruangan itu khusus dibuat untuk menguji kekuatan para monster di sana. Saat pertarungan akan dimulai, Genos kembali berdiri menyerang Asura. Namun kekuatan Genos tidak melukainya sedikit pun. Ia masih penasaran melawan Asura, tetapi setelah melihat pertarungan Asura dengan Genos, Saitama menganggap Asura mungkin bisa sedikit memanaskan semangatnya. Saat ia akan menyerang Saitama dari belakang, tiba-tiba ia menjauh ketakutan. Asura merasakan jika tadi ia menyerangnya, maka ia akan mati dalam sekejap. Ia menanyakan dari mana Saitama bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Saitama dengan percaya diri akan memberitahu mereka, dan latihannya adalah Genos sangat kesal mendengar perkataan Saitama, karena itu hanyalah latihan pembentukan otot saja. Ia masih belum percaya jika Saitama mendapatkan kekuatannya hanya dengan latihan biasa saja. Ia ingin tahu rahasia yang sebenarnya. Namun Saitama berkata memang begitulah cara ia mendapatkan kekuatannya. Mendengar hal itu, Asura merubah dirinya menjadi mode pembantai. Ia tidak ragu lagi untuk melawan Saitama. Dengan mode itu, ia akan menghajar Saitama seminggu penuh. Dan dimulai hari Sabtu ini. Mendengar perkataan Sabtu ini, Saitama merasa dirinya telah membuat kesalahan besar.
Setelah begitu lama dihajar, ia baru menyadari kesalahannya, yaitu hari ini di mana acara diskonan sedang berlangsung. Secara tidak sadar, ia mengalahkan Asura. Ia sangat kesal karena telah melewatkan acara itu. Di sana, Genos memberitahu toko itu masih buka sampai jam 10 malam dan masih tersisa 4 jam dari sekarang. Mereka masih sempat jika bergegas ke sana. Di sisi lain, Genos berpikir ia akan berhenti melakukan penelitian dan seharusnya sekarang ia sendirilah yang berubah. Nah dulur, kita lanjutkan alur cerita Saitama di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.